Show, Ragam Budaya Indonesia. RRI Show Ragam Budaya Indonesia. Seperti janji saya tadi ya sahabat budaya, kita akan ngobrol sore hari ini bersama dengan narasumber kita Nur Hasanuddin SPDI atau Bang Acang, Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi. Kita akan ngobrolin tentang bangga berbahasa daerah. Selamat sore Bang Acang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Arif. Sehat Bang Acang? Alhamdulillah Bang Arif sehat. Alhamdulillah, enak kita main hujan-hujanan sore-sore nih. Betul, ini mendung berkepanjangan ini. Oh iya, nikmat bener kayaknya ya sore-sore begini sambil ngopi gitu ya. Udah bawaannya pengen pulang aja. Iya bener, kalau nggak inget kerjaan ya. Iya. Bang Acang, kita ngobrolin tentang, sebelumnya saya mau ngucapin juga selamat Hari Sumpah Pemuda nih Bang Acang nih. Sama-sama Bang Arif. Sebelum kita ngobrolin tentang bahasa daerah, Bang Acang mungkin punya pesan untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, terutama mungkin untuk teman-teman di Pemuda Betawi nih. Pesan saya buat teman-teman muda, dulu ada istilah Young Today, Leader Tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi itu berlakunya dulu. Oke. Sekarang itu pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan. Jadi pemuda hari ini harus jadi pemimpin, harus berani memimpin. Iya. Karena karena memang satu-satunya kelompok yang bisa beradaptasi terhadap teknologi globalisasi hanyalah anak muda. Jadi mereka sudah layak diberikan amanah untuk memimpin. Setuju, karena pemuda masa lalu sekarang udah engkong-engkong ya. Udah engkong-engkong. Gitu loh. Jadi kalau ada peluang-peluang untuk ada kepemimpinan, anak muda harus berani mengambil peran itu. Wah betul, apalagi sekarang juga banyak banget ya anak-anak muda yang berani bikin perusahaan ya, jadi pemimpin gitu ya di perusahaan. Betul. Keren ya. Nah, ngomong-ngomong soal budaya nih Bang Acang ya kan, kita kebetulan sore hari ini kita ngebahas tentang bahasa daerah. Di Betawi aja dulu. Tadi saya sempat nyinggung juga di Betawi aja tuh kan ada macam-macam bahasa ya. Ada bahasa Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Bang. Itu sebenarnya penggunaannya gimana sih, Bang? Ya penggunaannya sih cuma istilah-istilah aja ya. Maksudnya kayak misalnya ada istilah orang, ada istilah enyak, babe, maksudnya umi dan lain sebagainya. Ini kan ya tadi biasanya memang kalau di pinggiran-pinggiran itu memang agak-agak kalau dibilang ini kolot lah istilahnya kan. Bahasa Betawinya itu Betawi yang kalau dulu orang bilang, saya kan punya ibu orang Bekasi ya. Bekasi kan termasuk memang Betawi pinggiran tuh. Kayak ada istilah bagen, ada istilah bagen. Bagen itu maksudnya biarin gitu. Iya benar. Ya, kan? Saya dengar bagen tuh orang Bekasi doang yang ngomong bagen emang ya. Iya, bahasa Indonesia kan biarkan. Iya. Orang Betawi biarin. Bagen dah. Ya kan? Ada lagi tapi bagen gitu. Iya. Jadi memang ya tadi ada tengah-tengah itu ya mungkin mengistilahkan mereka ini kelompok-kelompok yang memang dahep gitu, pendidikannya agak tinggi, kemudian istilah-istilah adat istiadat Betawi itu kuat, tata krama apa sebagainya gitu. Kalau di Betawi pinggiran tuh biasanya ya memang bukannya cuek sih, tapi memang begitulah adatnya orang Betawi biasanya. Makanya kalau saya punya teman banyak nih kan, mereka tuh seneng tinggal nginep di rumah saya waktu masih pada bujangan gitu, ya karena memang nggak terlalu kaku, nggak terlalu harus bagaimana begini gitu loh, fleksibel banget orang Betawi gitu. Makanya itu kan alasan kenapa akhirnya Jakarta jadi ibu kota, tempat bertampungnya seluruh suku bangsa ada di Jakarta. Karena memang orang Jakarta sangat welcome banget, orang Betawi sangat welcome banget. Oke. Nah, kalau kayak contoh gini, Bang, kalau di Jawa kan ada bahasanya Krowo Inggil gitu ya, ada bahasa Ngoko, bahasa yang digunakan dalam percakapan dengan orang tua, terus kemudian dengan orang yang baru dikenal, sama orang yang sepantaran gitu. Kalau di Betawi sendiri ada nggak sih, Bang, kasta-kasta kayak gitu, Bang? Ada, justru ada. Malah Betawi ini kan kalau bahasa yang hampir dekat dengan bahasa Indonesia kan bahasa Betawi. Iya. Makanya kalau lu gue itu sebenarnya ya hanya untuk bagi kita yang seumuran misalnya gitu kan. Tapi justru seumuran tetapi dalam susunan kekeluargaan itu dia misalnya walaupun lebih muda, tapi dia jatuhnya encing misalnya gitu kan, atau encang. Ya orang Betawi malah justru menggunakannya dengan kalimat saya misalnya. Saya gitu ya, atau aye gitu ya.
walaupun dia lebih muda gitu kan gitu. Nah, jadi istilah-istilah lu gue itu mungkin kurang etis kalau digunakan untuk percakapan dengan orang tua. Biasanya saya mau ke depan izin misalnya gitu kan itu. Nah, jadi memang tetap ada tata krama dalam istilah komunikasi antara orang Betawinya gitu. Saya jadi tiba-tiba flashback lagi ke cerita Sidul ya. Bagaimana Sidul ngobrol dengan orang tuanya, dengan Babe gitu ya, Babe Sabeni sama maknya. Terus kemudian ngobrol sama encingnya nih, Cing Mandra gitu ya kan. Iya, betul. Itu kan meskipun secara usia mungkin antara Sidul dan omnya nih kan, Mandra kan omnya gitu ya. Tapi ada perbedaan ya, tetap menunjukkan rasa respect gitu ya, hormat kepada orang tua begitu ya. Walaupun sesekali memang dulu kadang-kadang pas lagi emosional dengan ulahnya Mandra gitu kan, akhirnya keluar dah tuh Betawinya gitu kan. Lu bang, lu kudu bilangin, jadi ada lu gue nya gitu. Nah itu menunjukkan memang istilahnya ada ketegasan lah gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau memang pada tataran komunikasi yang santun, yang adabnya tetap ada dikedepankan oleh orang Betawi. Gitu. Saya juga ingat nih, ini menarik, fenomenanya menarik. Media sosial, digital dan juga modernisasi kemudian membuat orang yang bahkan orang-orang yang berkewarganegaraan asing itu dengan mudah mereka bisa belajar bahasa daerah Indonesia. Contoh lah misalnya ada kita tahu ada YouTuber namanya Londo Kampung, dia jago banget bahasa Jawanya, Jawa Surabayaan gitu ya. Ada lagi misalnya warga negara asing lain yang jago banget bahasa daerah. Tapi yang jadi pertanyaan justru kenapa orang Indonesia sendiri kayaknya gitu ya, semakin kesini kayaknya semakin malu berbahasa daerah. Mungkin Bang Acang punya pendapat, Bang? Ya kalau saya sih melihatnya memang pertama faktor arus globalisasi ya. Kemudian juga teman-teman muda ini memang tidak dididik di lingkungan keluarganya, mereka yang memang satu suku misalnya bapaknya Jawa, ibunya Jawa gitu. Nah itu tidak dibiasakan diajarkan bahasa leluhurnya gitu, sehingga akhirnya yang tadinya rumah ini menjadi sekolah pertama ya, menjadi sekolahan buat mereka untuk tahu bahasa leluhurnya, akhirnya hilang. Yang pertama. Yang kedua ya faktor tadi itu pernikahan percampuran antara Betawi misalnya kawin dengan orang Jawa, kemudian Sunda dengan orang Makassar misalnya itu, sehingga akhirnya nggak mungkin juga nih ibunya berdiskusi dengan bapaknya, ngobrol-ngobrol dengan bahasa Jawa karena bapaknya nggak ngerti bahasa Jawa, sehingga akhirnya mereka lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Akhirnya anak-anaknya akhirnya nggak ngerti nih harus menggunakan bahasa apa, mau tidak mau akhirnya bahasa Indonesia yang memang saat mereka berada di rumah sebagai sekolah pertama mereka itu mereka mendengar itu gitu loh. Nah ini kan banyak faktor juga, meskipun padahal kalau kita mau sedikit memahami bahwa tak kala bahasa daerah ini kita anggap sebagai kearifan lokal gitu kan, kemudian kita jadikan ini sebagai sebuah jati diri kita, maka istilahnya ini kan pasti akan menarik minat pariwisatawan ya kan, wisatawan lokal maupun internasional gitu. Nah tak kala ini menjadi daya tarik gitu kan, budaya, seni dan sebagainya termasuk bahasa, maka biasanya tak kala meningkatnya pariwisata kan meningkatnya ekonomi kan gitu. Iya. Nah tak kala meningkatnya ekonomi maka akan ada juga peningkatan secara pendidikan. Itu tak kala pendidikan itu tinggi maka sosial budayanya itu akan baik gitu. Cara bergaulnya juga akan baik. Nah ini sebenarnya kalau disadari bahwa kearifan lokal salah satunya bahasa ini kita kembangin, kemudian kita jadikan sebagai alat untuk menarik minat wisatawan, maka dampaknya ini akan sangat positif. Betul. Tadi yang saya katakan dampak ekonominya, dampak pendidikannya, dampak sosial budayanya ini akan sangat berpengaruh karena kita memang anak-anak muda mau mengedepankan kearifan lokal, salah satunya adalah bangga terhadap bahasa daerah kita. Oke, itu dia yang disebut sebagai bahasa menunjukkan jati diri bangsa gitu, Bang. Betul. Waduh, mantap nih. Nah, walaupun kita sepakat nih ya kan di Sumpah Pemuda ini kan kita sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang terakhir tuh bahasa Indonesia. Iya, dalam konteks kebangsaan Indonesia kita sepakat itu menjadi alat untuk kita saling memahami, karena kalau masing-masing kala dalam musyawarah lain bahasa maka tidak akan ketemu nih kesepakatannya kan, maka digunakan satu bahasa Indonesia.
Tetapi pada saat dimana kita harus mengedepankan nilai-nilai nasionalisme kita dengan tadi salah satunya adalah mengedepankan bahasa daerah kita, maka tadi saya katakan ini dampaknya luar biasa gitu loh terhadap ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan sebagainya. Nah, kalau di Jakarta sendiri kan kita tahu ya perkampungan budaya Betawi, misalnya ada di Ciganjur, terus juga di Condet, kan. Ya kan, di Satu Babakan ada, di Condet juga ada. Ada nggak sih Bang, misalnya gini kayak semacam regulasi gitu, orang siapapun orang yang datang ke misalnya ke sebuah tempat yang memang perkampungan budaya Betawi wajib berbahasa Betawi di situ gitu misalnya. Mau dia bisa kayak mau enggak pokoknya belajar bahasa Betawi gitu. Kalau saya sih ngelihatnya memang dari regulasinya masih lemah ya. Paling masing-masing wilayah misalnya dengan otonomi daerah untuk bagaimana mengisi kurikulum di masing-masing sekolah ya paling kebanyakan mereka budaya-budayanya ya. Budaya-budayanya kayak misalnya di sekolah dasar di Jakarta ini kita diajarkan tentang permainan-permainan yang zaman dulu dimainkan gitu kan, kayak gerobak sotong apa sebagainya gitu kan. Terus dikenalkanlah ikon-ikon Jakartanya, tapi justru bahasanya ini yang menjadi lemah gitu loh. Karena memang tadi tidak adanya regulasi yang mengatur bahwa memang orang wajib menggunakan bahasa daerah gitu, kalau ada di tempatnya. Saya lihat di Satu Babakan sendiri memang tidak diatur juga untuk bagaimana penggunaan itu gitu loh. Nah ini yang akhirnya membuat lambat cepat tapi pasti bahasa-bahasa ini akan menjadi punah. Oke, nah saya jadi tertarik nih, kayak misalnya ya anak-anak sekolah di daerah Jawa Barat itu kan ada muatan lokalnya bahasa Sunda gitu ya. Terus kemudian daerah anak-anak di Jawa gitu ya, ada juga muatan lokalnya bahasa Jawa. Betul. Di Jakarta kenapa nggak ada gitu ya muatan lokalnya bahasa Betawi? Itu makanya saya bilang, saya kan kebetulan istri saya kan orang Betawi. Kemudian beliau kan aktivitasnya ngajar ya. Saya kadang-kadang baca-baca buku pelajarannya itu hampir tidak ada fokus terhadap melestarikan bahasa Betawi gitu. Yang ada tadi itu seninya, budayanya, permainan-permainannya gitu dan sebagainya. Jadi karena memang agak susah sekala memang ini diterapkan mau tidak mau memang harus dimulai dari keluarga. Yang harapan kita agar bahasa ini tetap lestari memang dimulai dari keluarga yang mereka suami dan istrinya itu satu suku gitu. Satu suku. Jadi tidak hanya diajarkan adat istiadat, tidak hanya diajarkan tentang tata krama yang ada di suku itu, tapi juga bahasanya ini harus mulai diajarkan kepada anak-anak kita yang memang mereka tak kala umur 4 tahun, 5 tahun gitu kan sudah sangat mudah menyerap situasi dan kondisi yang ada gitu. Gitu. Apalagi Jakarta yang heterogen ya kan, Jakarta yang udah segala fasilitasnya ada, akses informasinya mudah sekali didapatkan. Ini kan akhirnya mengikis keinginan anak-anak muda untuk mereka tahu bahasa leluhur mereka. Oke, saya juga jadi teringat masa kecil saya, kebetulan saya kecil di Cibubur nih, ya kan, Betawi pinggir nih, Cibubur, Betawi pinggir. Zaman dulu tuh waktu kecil di balai-balai gitu ya, kita pada ngerahul ya kan, rame gitu ya pada ngerahul. Sekarang tuh kayaknya jarang banget, hampir nggak pernah kelihatan orang ngerahul ya, Bang Acang ya. Kenapa sih? Apa karena mungkin terlalu sibuk nyari duit kali ya, sibuk kerja sampai nggak sempet gitu ngobrol sama tetangga aja, kadang belum tentu seminggu sekali, barangkali ketemunya kalau nggak pas arisan, pas kerja bakti, Bang. Iya, karena kan saya lihat ada alat yang memudahkan mereka untuk mengakses siapapun gitu. Jadi sehingga akhirnya pola-pola yang dulu diterapkan oleh orang-orang tua kita, riung, kumpul-kumpul, ronda aja udah hampir nggak bisa diterapkan di tiap RT dan RW gitu kan. Itu padahal itu kan penting, tapi ya mereka menganggap dengan mudahnya aktivitas kesibukan masyarakat Jakarta, kemudian sudah berbagai macam suku yang ada di sini juga, kemudian ditimpa lagi oleh alat yang luar biasa nih, handphone gitu kan. Malah ada 4 orang ngumpul aja tuh kayak sepi banget gitu. Iya. Pada ngeliatin handphone semua ya. Handphone semua. Mereka
Iya. Udah nggak lagi fokus dengan kiri kanannya gitu kan. Kalau tuh memang diterapkan di ronda diterapkan, itu di pos ronda juga udah nggak ada lagi diskusi ringan. Yang ada tuh masing-masing. Bener. Buka internet, buka apa sebagainya. Iya. Jadi ketemu ngumpul ya udah sih buka handphone masing-masing ya. Padahal sebenarnya kalau tadi saya sempat nyebut yang Rahul itu kan sebenarnya sebagai sarana juga kita memperkenalkan bahasa tutur gitu ya ke anak-anak gitu. Iya nggak sih, Bang? Iya, betul. Jadi kayak semacam kayak dongeng-dongeng gitu. Orang tua dulu saya kecil aja di empok-empok kikitasin gitu. Karena emang nggak ada alat penghalang nih di antara orang tua sama anak. Sekarang ya kan yang meninabobokan anak ya handphone gitu. yang gitu. Yang dongengin YouTube ya. YouTube gitu. Jadi ya sudah mau gimana lagi, situasi kondisi sudah tidak lagi bisa dibendung ya kan. Kita mau ngelawan juga nggak bisa gitu. Semua anak hari ini menuntut untuk difasilitasi gadget gitu ya. Ya walaupun kita tetap ada plus minusnya, bagaimana kita melakukan pengawasan aja kepada mereka gitu. Tentang alat perang yang hari ini bukan, makanya saya bilang kadang-kadang saya bilang sama beberapa teman-teman dan diskusi ya. Dulu alat perang yang merubah mindset anak-anak muda, anak-anak kecil dan sekarang kita muda gitu kan, di era dulu itu hanya sampai di ruang tamu televisi gitu. Iya, betul. Sekarang justru itu berada di kamar masing-masing gitu loh. Jadi serba terbalik hari ini situasinya. Dulu anak keluar kemana bingungan, sekarang anak di dalam rumah sendirian kita kebingungan. Dia lagi ngelihat apaan, dia lagi nonton apa gitu. Benar. Jadi semuanya hari ini serba terbalik gitu. Dulu anak muda malu jadi tukang ojek, sekarang anak muda bangganya jadi tukang ojek gitu kan gitu. Jadi memang benar-benar merubah tatanan, merubah kultur, hal-hal yang dulu pernah terjalin begitu sangat harmonis antar tetangga, adanya peran RT RW memfasilitasi di ronda, kemudian musyawarah warga dan sebagainya. Ini hampir punah dan ditinggalkan oleh masyarakat ya dengan berbagai macam alasan, karena kesibukan, tuntutan ekonomi sehingga akhirnya harus mencari uang gitu kan. Kemudian juga situasi kondisi yang udahlah nggak perlu ronda juga aman kok. Kalau ada apa-apa ya tinggal kontak, datang semuanya, tinggal telepon apa sebagainya gitu. Jadi ini arus globalisasi yang nggak bisa dibendung dan nggak bisa juga ditolak. Ya tapi tinggal bagaimana peran orang tua, kemudian peran pemerintah membuat sebuah regulasi, aturan untuk bagaimana budaya-budaya nenek moyang, leluhur kita, termasuk yaitu bahasa ini bisa tetap ada atau tidak punah. Gitu. Saya jadi ingat yang ronda sekarang CCTV, Bang. Iya kan? Orang udah masang CCTV. CCTV yang ronda, kita mah tidur aja pulas ya, enak. Oke, Bang Acang, ini mungkin sebagai kesimpulan di obrolan kita sore hari ini nih, Bang. Apa yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk generasi muda lah, sahabat budaya, supaya tetap mencintai dan juga melestarikan bahasa daerahnya? Kalau saya sih ngelihat, ya tadi bagaimana anak muda supaya mereka cinta terhadap bahasa daerah, ya harus ada inovasi-inovasi. Ada sebuah istilahnya tidak menghapus dasarnya, tetapi dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Misalnya anak muda sekarang kan 60% pemuda itu kan sekarang megang gadget ya. Bagaimana memunculkan nilai-nilai budaya itu melalui visual-visual yang bisa dilihat oleh mereka melalui gadget yang ada di tangan mereka. Kemudian inovasi-inovasi, harus ada inovasinya. Kayak misalnya dulu istilahnya budaya Betawi itu palang pintu dulu kan hanya dilakukan kalau ada pernikahan. Pernikahan. Ini kan sekarang semua ada pejabat yang mau pergantian pejabat tuh. Jadi mulai dikembangin nih buat inovasi-inovasi. Kemudian juga hal-hal lain yang memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Kayak dulu yang tadi saya contohin, kenapa anak muda hari ini sangat percaya diri menjadi tukang ojek, padahal dulu
pekerjaan yang sangat malu banget. Anak muda tuh kalau jadi tukang ojek tuh malu banget gitu loh. Kenapa? Karena itu orang-orang tua semua yang jadi tukang ojek kan, ojek pangkalan itu. Nah munculnya teknologi, kemudian hari ini mudah orang mengakses tukang ojeknya, kemudian mengakses tempatnya, sehingga peranan orang tua yang di tukang ojek sekarang udah terpinggirkan. Oke. Kenapa? Anak muda yang berperan itu. Kenapa anak muda tiba-tiba yang tadinya malu kemudian sekarang menjadi percaya diri? Karena tadi inovasi. Dibuat inovasi, sebuah status pekerjaan yang dulu sangat memalukan bagi anak muda, sekarang malah justru membanggakan bagi anak muda. Iya. Ini kan cerdasnya pemilik Gojek ini membuat sebuah inovasi, memadukan. Oke. Yang kedua, kayak misalnya teman saya tuh ada siapa sih, Gojek. Kan? Gojek ya. Gojek, ya kan, dia mengambil budaya luar, Amerika rap gitu kan, tapi dia kemas dengan tampilan Betawi, ya kan, narasi Betawi, pakaian Betawi gitu kan, sehingga akhirnya apa, fansnya banyak gitu kan, penontonnya banyak, dianya juga akhirnya bisa terus mengembangkan budaya. Jadi harus ada sebuah terobosan yang perpaduan antara budaya leluhur dipadukan dengan situasi dan kondisi sekarang. Ini yang harus dilakukan oleh siapapun, baik itu orang tua, kemudian yang memang masih cinta terhadap daerahnya, pemerintah pun dalam rangka supaya budaya ini tidak punah termasuk bahasa, ya harus ada sebuah regulasi, aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Oke. Bang Acang, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Udah ngobrol barengan sama Pro 4. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita anak-anak muda di Hari Sumpah Pemuda ini mencintai Indonesia lewat bahasa daerahnya masing-masing. Begitu ya Bang ya. Salam untuk teman-teman di Forum Pemuda Betawi, Bang. Sehat selalu, salam budaya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, itu tadi Nur Hasanuddin SPDI atau Bang Acang, Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi di obrolan kita sore hari ini. Saya masih akan kembali, sahabat budaya, tetap di RRI Show Ragam Budaya Indonesia.